Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat DSE ya. Jadi di sini itu waktunya sekarang pagi. Jadi saya membuat tutorial ini waktunya pagi ya, jam 8.15 menit. Nah, pada hari ini yaitu 1 Agustus 2023. Nah, di kesempatan pagi hari ini yaitu saya akan membagikan pengalaman yaitu tentang bagaimana cara pengecekan dinamo motor mesin cuci ya. Jadi motor mesin cuci, dinamo mesin cuci spin. Nah, di sini saya memiliki dua dinamo mesin cuci spin. Yang satu ini dinamo yang sudah rusak dan yang satu ini adalah dinamo yang masih baru. Nah, jadi di sini kita mencari atau mungkin kita dari di antara keduanya ini. Nah, yang normal itu dinilai berapa, di kisaran nilai ohm berapa ya. Jadi ini ada dua dinamo, yang satu sudah rusak dan yang satu ini masih dalam keadaan baru. Dan ini belum saya coba juga ya. Saya belum mencoba, tetapi kemarin waktu saya membeli di toko yaitu dicobanya ini normal, berputar secara normal. Nah, di sini jadi untuk pin ya, untuk pin atau mungkin kabel ya. Jadi setiap mesin setiap dinamo mesin cuci itu memiliki tiga kabel. Di sini ada keterangan bahwasannya yaitu ada motor ya, ada motor, terus ini ada blue, red dan green ya. Nah, ya itu ada. Nah, bentar saya coba. Nah, di sini ini seolah-olah kayak semacam kulkas ya. Jadi blue yang blue ini adalah common ya, common. Terus yang red ini adalah running dan yang green ini adalah starting ya. Jadi ini C ya, ini C, common blue ini adalah common yang connect secara langsung, common. Terus red ini adalah running, sedangkan green ini adalah starting, hanya untuk start saja. Nah, cara pemasangannya bagaimana? Nanti saya berikan contoh ya. Nah, ini tadi untuk keterangan di situ kan sudah ada. Nah, di sini ada warna kabelnya. Sedangkan yang biru ini tadi adalah common ya, sedangkan ini common, dan ini tadi running yang merah, sedangkan yang hijau adalah starting. Nah, jadi cara pemasangannya untuk kapasitor nanti di ini ya, di bagian starting dan running ya, sedangkan common tidak dikonek ke kapasitor. Oke, nah untuk pengecekan bagaimana dinamo ini masih normal atau tidak. Jadi dinamo ini memiliki ohm ya, jadi lilitan yang ada di dalam itu memiliki daya ohm ya. Jadi hambatannya itu hanya ohm saja. Nah, di sini saya menggunakan avo analog untuk pengecekan. Tadi udah saya cek. Saya ngeceknya itu kalau untuk semacam lilitan saya menggunakan kali 10 atau mungkin kali 1. Jadi biasanya saya kalau ohm itu hanya kali 1 atau mungkin kali 10. Nah, pada kali ini tadi saya menggunakan kali 1, namun kan nggak terbaca ya, nggak terbaca begitu akurat. Tetapi kalau misalkan saya menggunakan kali 10 itu terbacanya akurat. Nah, di sini saya menemukan dinamo yang benar-benar putus ya. Jadi diantaranya gini ya. Ini common. Nah, common. Ini probenya terserah ya, untuk probenya terserah. Tetapi saat misalnya dipilih skala kali 10, namun harus dipastikan bahwasanya probe saat dikonslet itu dalam keadaan 0 ya, jarum bergerak di keadaan 0. Oke. Nah, untuk pengecekan terserah bebas ya. Mau probe merah atau mungkin probe hitam terserah ya. Jadi kalau ini lilitan itu bebas. Nah, tetapi saya selalu probe hitam yang di sini ya. Probe hitam di kaki di kabel common ya, common warna biru. Warna biru ini adalah common, warna biru. Nah, terus saya ngeceknya ke bagian running dulu. Nah, di sini di bagian running sudah tidak connect sama sekali. Nah, artinya berarti lilitan yang ada di dalam dari lilitan common menuju ke lilitan running ini sudah putus ya. Padahal di sini harusnya ada hambatan, tetapi di sini putus, tidak ada hambatan sama sekali, tidak bergerak sama sekali. Nah, ini artinya putus. Nah, untuk yang kedua dari common ke starting ya, ke start. Nah, di sini juga putus. Harusnya di sini ada lilitan ya, harusnya di sini ada hambatan juga. Nah, di sini berarti sudah putus. Nah,
ini sudah putus. Nah, kalau misalkan nanti ya untuk pengecekan ini kan kali 10. Nah, harusnya hambatan itu hanya sekitaran 200 atau mungkin 150 ohm saja ya. Misalnya ke running ini harusnya misalnya ke sekitar 200 ohm. 200 ohm berarti kan di angka 20 ya. 20 kali 10 sama dengan 200, berarti 200 ohm. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada hambatan tetapi sampai ke sini, nah berarti itu kemungkinan dinamo sudah gosong atau mungkin konslet. Biasanya saya cara pengecekannya seperti itu. Nah, ini kesimpulannya dinamo ini yang satu ini berarti rusak. Karena apa? Karena pada saat pengecekan di pin common ke pin running juga tidak ada hambatan, dipindah ke pin start juga tidak ada hambatan sama sekali. Nah, ini berarti dinamo sudah dinyatakan bahwasanya dinamo sudah putus. Nah, mungkin putusnya putus korosi. Oke, nah ini berarti sudah dinyatakan bahwasanya dinamo rusak ya. Oke. Nah, lanjut untuk ke dinamo yang satunya. Untuk ke dinamo yang satunya, ini yang masih baru. Nah, di sini juga ada keterangan untuk keterangan label ya. Label dalam pabrikan itu juga diberikan label. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak dikasih label juga bingung untuk pengecekannya. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya itu adalah blue ya. Blue itu yang langsung ke motor ya. Jadi ada coretan langsung ke motor ini ya. Nah, ini berarti tandanya ini adalah kabel common ya, common. Nah, sedangkan yang red ya, ini kan ini red ya, red yang ada apa ini bunderan ini loh, bulatan kecil hitam. Nah, yang ada bulatan kecil hitam ini kan red. Nah, ini artinya ini adalah running ya, running. Ini adalah kabel running yang warna merah. Sedangkan yang yellow ini kan tengah. Nah, tengah yellow ini hanya ke kapasitor, berarti ini adalah starting. Ya, yang yellow ini adalah starting. Jadi common blue, running red, starting yellow kuning. Nah, gitu ya. Nah, di sini kabelnya ini. Nah, ini kabelnya. Ini kabelnya. Nah, untuk cara pengecekannya bagaimana? Nah, jadi punya Mas atau mungkin punya sahabat DSE yang mungkin sedang pengecekan dinamo, mesin cuci, bagian pengering, terus ada kendala, mungkin kenapa ini dinamo masih bisa dipakai atau enggak, normal atau enggak, mari kita buktikan ya. Nah, untuk tadi Mas diingat ya. Nah, jadi kabel ini enggak sama loh, enggak sama. Maksudnya untuk dinamo yang lain apa harus warna biru ini common, sedangkan warna merah ini adalah running dan warna kuning ini adalah starting? Udah beda-beda. Jadi tidak tentu. Ya. Tetapi pada gambar di sini, nah itu yang menentukan. Maksudnya yang gambar di sini itu yang menentukan bahwasanya itu adalah running, starting dan common. Nah, jadi punya Mas kalau misalkan yang biar ndak keliru ya, nanti kalau ndak saya jelaskan seperti ini takutnya keliru dan saat dicoba fatal gitu loh. Nah, punya Mas yang seperti ini ya, yang dari M ini kan, ini maksudnya motor ya. Dari motor langsung ada kabel tanpa ada kapasitor. Ini namanya common ya. Ingat, langsung ditandai itu common ya. Mungkin apa di gini ya, diikat gitu. Nah, misalnya gini, diikat gini aja lah. Nah, ini adalah common. Nah, misalnya ini common. Terus diingat lagi ya, common, misalnya ini common yang tapi punya Mas warnanya misalnya ungu. Nah, misalnya kabel ungu ini, misalnya punya Mas kabel ungu tapi di punya saya ini kabelnya biru. Nah, terus yang dari M lagi ya, yang dari M lagi ke atas ini langsung ke sini kan ada red. Nah, ini ada bundaran kecil sama dengan yang blue. Nah, punya Mas di sini warnanya pink misalnya. Nah, ini warnanya pink. Nah, yang ada bundaran kecil. Nah, jadi pink punya Mas itu berarti artinya itu adalah running ya, running. Nah, running punya Mas itu warnanya pink, kalau di saya itu punya warnanya merah. Nah, berarti punya saya warna merah, yang merah ini saya bundeli. Nah, saya bundeli seperti ini. Nah, jadi saya sudah terdapat bundelan 2 ya. Saya sudah terdapat bundelan 2.
Nah, di sini ada simbol bahwasannya dari kabel yellow ya, dari kabel yellow dan kabel red itu ada kapasitor. Jadi kita harus memasang kapasitor seperti ini. Ini saya menggunakan kapasitor hanya kecil ya, karena untuk pengecekan saja. Jadi kalau misalkan untuk pengecekan dinamo pengering itu enggak apa-apa untuk gunakan yang kecil. Saya hanya menggunakan 6 UF 450 volt AC. Nah, untuk pemasangannya ini bolak-balik, terserah mau bebas, mau bagaimana cara pemasangannya bebas, karena ini adalah kapasitor AC. AC itu ibaratnya tidak ada kutub negatif dan tidak ada kutub positif. Nah, untuk pemasangannya bagaimana? Nah, di sini tadi kan sudah terdapat dua bundelan ya, Mas. Sudah terdapat dua bundelan antara bundelan warna merah dan warna biru, dan kalau yang punya Mas tadi kan warna ungu dan warna pink misalnya ya. Nah, di sini tadi ada keterangan bahwasanya itu adalah kapasitor dipasang pada kabel red dan kabel kuning. Ya, ya toh? Nah, itu. Jadi pemasangannya seperti ini. Kita pasang di kabel red, kabel warna abang merah ya. Kabel warna merah. Kita pasangnya di kabel warna merah, dan yang satu di kabel warna kuning. Ini cara pemasangannya seperti ini. Nah, ya toh? Benar. Nah, untuk pengecekannya nanti saya cek. Nah, sekarang saya untuk tes hambatan terlebih dahulu. Untuk hambatannya itu masih normal atau tidak. Nah, sekarang sudah ditentukan bahwasanya mana common, mana running, dan mana starting. Di sini saya akan pengecekan, yaitu saya menggunakan AVO analog dengan skala saya menggunakan kali 10 saja. Nah, yang pertama yang harus dicek pertama kali itu adalah kabel yang warna biru, kabel yang common, yang punya Mas tadi warna ungu, yang saya asal muni ya. Saya tadi asal muni yaitu kabel warna ungu di punya Mas. Nah, di saya ada warna biru yang common. Nah, diingat ya, tadi kan dua bundelan ini sudah ada. Nah, kabel warna biru kalau yang punya Mas warna ungu di sini, coba saya konslet dulu, sudah 0 apa belum? Yaitu sudah 0. Nah, di sini warna biru saya di probe hitam di kabel biru. Nah, probe merah di kabel merah, kabel running. Nah, dari common ke running, dari biru ke merah itu ada hambatan. Di sini twing 5, 6, 7, 8. Berhenti di situ ya. Ya. 8 dikalikan 10 sama dengan 80. Jadi di sini saya akan memberikan tulisan, saya akan ini PCB ya, gambar PCB DSE 1851. Jadi PCB tuner dulu, waktu saya membuat tuner saya membuat PCB sendiri. Nah, seperti ini adalah tuner stereo. Nah, HIV FM stereo. Nah, itu ya. Ini saya membuat layout PCB dengan PCB Droid dulu. DSE PCB design. Nah, itu dulu. Nah, sekarang enggak membuat tuner karena tuner itu langka. Nah, jadi di sini saya memberikan kertas ya. Saya tulis kertas di sini. Ya, mohon maaf ya, tadi videonya sempat terjeda yaitu karena ada telepon masuk. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kertas. Nah, tadi pengecekan sampai mana ya? Tadi pengecekan itu di bagian common dan running, yaitu ada 80 ya. Ada iya 80. Coba saya putar dulu. Oh, ini ternyata kelebihan. Saya pusatkan di 0 terlebih dahulu. Nah, di sini ada ya benar 89 8 9 10. 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, di sini saya akan memberikan oret-oretan atau mungkin tulisan ya. Jadi di sini cara nulisnya seperti ini. Jadi C R di sini S, CRS ya. Nah, setelah itu, nah di sini kan
ibaratnya lilitan ya, dari common ke running ini lilitan. Dari common ke running ini adalah lilitan, dan dari common ke starting ini juga lilitan. Dah gini aja ya, asal yang penting mudah untuk dipahami ya. Cara gambarnya ndak jelas ndak apa-apa. Dari common ke running, dari common ke running, common biru, running merah, itu ada 80 ohm ya. 80 ohm. Di sini saya tulis 80 ohm. Nah, terus untuk pengecekan selanjutnya, itu dari common ke starting. Star berarti kabel warna kuning. Dari common biru ke star, yaitu ada hambatan. Di sini menunjukkan ada hambatan 11, 12 ya. 12 di sini menunjukkan hambatan 12. 12 dikali 10 berarti 120. 120. Jadi dari common ke star ini ada hambatan 120. Ya, nulisnya piye iki? Ngene wae, 120 ohm. Oke, 120 ohm. Nah, terus untuk yang titik terakhir yaitu dari running ke star. Dari running ke star itu harusnya 80 ohm ditambah 120 berarti harusnya ketemunya 200 ya. Harusnya ketemu 200. Itu untuk normalnya. Dari running ke star, running kabel merah, star kabel warna kuning itu harusnya 200. Ya benar, itu di angka 20. 20 dikali 10 sama dengan 200. Berarti di sini ada hambatan 200 ohm. Nah, jadi gini, cara ngeceknya itu seperti ini. Ini kabel warna biru, ini kabel warna merah, ini kabel warna kuning. Jadi common running starting. Dari common ke running itu ada hambatan 80 ohm, dari common ke starting itu ada hambatan 120 ohm, dan saat running dan starting itu dicek maka ada hambatan 200 ohm karena 80 ohm ditambah 120 sama dengan 200 ohm. Itu cara pengecekannya seperti itu. Ini dinamo motor spin mesin cuci. Nah, untuk pengecekan pemasangan kapasitor dan untuk pengecekannya yaitu di sini tadi kan di awal sudah saya itu ya apa? Sudah saya kasih 2 bundelan. Nah, di 2 bundelan ini yaitu untuk pemasangan kapasitornya tadi kan ini common ya, ini common, ini running, ini starting. Nah, untuk pemasangannya yaitu adalah di kabel warna merah. Kabel warna merah, merah ini adalah running dan yang kuning adalah starting. Nah, kabel star. Nah, jadi gini. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Oke ya. Jadi pemasangannya seperti ini. Di kabel warna merah dan kabel warna kuning. Karena warna merah dan warna kuning ini tadi, ini adalah merah running dan starting adalah warna kuning. Jadi kapasitornya di sini. Dan yang kuning ini diabaikan saja karena ini adalah starting ya. Ini langsung disolasi saja karena ini adalah lilitan star. Ini langsung disolasi saja, tidak apa-apa. Nah, ini saya ini dulu saya sisihkan. Saya sisihkan. Nah, setelah itu kita coba kasih templean di sini ya, kayak saya kasih templean biar untuk melihat putarannya. Nah, untuk colokan ke listrik, ya. Jadi di kabel warna biru dan kabel warna merah, karena biru adalah common dan merah adalah running ya. Jadi biru dan merah, sedangkan star diabaikan saja karena ini yang star warna kuning ini ndak connect ke listrik. Nah, itu ya. Nah, setelah seperti ini coba saya colokan ke listrik dan hasilnya bagaimana, apa ada putaran atau tidak. Oke, mohon maaf videonya kejeda lagi ya karena tadi ada tukang galon yang memanggil. Jadi saya harus nyamperin galon. Nah, ini tadi sudah saya cek. Nah ya, jadi
Nah, itu sudah berputar. Ya, itu sudah berputar. Oke. Nah, jadi cara pengecekannya itu seperti itu. Common, running, dan starting. Oke. Bagi yang sudah bagi yang belum paham bisa diulangi videonya dari awal, dan bagi yang sudah paham jangan lupa dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Oke, terima kasih, semoga video singkat dari saya ini bermanfaat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari DSE Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.